Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ansyah dengan NIM 4412201020. Sebelumnya, selamat siang kepada Bapak Hendra Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Industri. Izinkan saya pada hari ini mempresentasikan laporan praktik Industri 2 saya yang telah saya laksanakan di PT Patria Maritim Perkasa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sejarah singkat PT Patria Maritim Perkasa. PT Patria Maritim Perkasa adalah perusahaan galangan atau shipyard yang berlokasi di Sagulung, Kota Batam. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT United Tractor Pando Engineering atau yang dikenal dengan PT UTPE. Sebelumnya perusahaan ini sudah berdiri di tahun 2005 dengan nama PT Perkasa Melati dengan tujuan yang sama, yaitu pembangunan kapal. Namun pada tahun 2012 PT UTPE mengambil alih dan namanya pun berganti menjadi Patria Maritim Perkasa. Sebagai perusahaan yang selalu memberi solusi dalam industri building dan repair kapal yang memiliki pekerja yang kompeten, PT Patria Maritim Perkasa telah bertumbuh pesat yang disebabkan oleh permintaan dan kepercayaan yang kuat sebagai sebagian besar PT Patria Maritim Perkasa mempunyai banyak relasi di perusahaan pengangkut batu bara. Selanjutnya, PT Patria Maritim Perkasa memiliki visi dan misi. Dengan visi menjadi mitra solusi pembangunan kapal yang unggul untuk produktivitas pelanggan, dengan misi memberikan nilai tambahan yang berkelanjutan dalam industri maritim bagi para pemangku kepentingan. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada pada PT Patria Maritim Perkasa. Yang pertama ada PE atau dan QC, Finance, Marketing, Engineering, HC Gersit, PPC, Procurement, dan Production dan Warehouse. Pada kesempatan praktek industri ini, saya berada pada divisi Production Planning dan Control. PPC adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas merencanakan, mengatur, dan mengendalikan proses produksi agar berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai target, dan memiliki beberapa pekerjaan utama, yaitu perencanaan produksi, pengendalian produksi, koordinasi antar divisi, pelaporan progres, dan pengendalian material. Berikut merupakan rincian dari tugas-tugas PPC. Dalam perencanaan produksi, PPC menyusun jadwal pembangunan kapal, menentukan urutan pekerjaan berdasarkan metode konsumsi kapal, menghitung kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Bekerja dalam pengendalian produksi, memantau kesesuaian antara rencana dan realisasi, mengidentifikasi keterlambatan, memberikan rekomendasi percepatan recovery schedule bila terjadi keterlambatan, bekerja dalam koordinasi antar divisi, berkoordinasi dengan pihak engineering terkait gambar kerja, berkoordinasi dengan procurement mengenai ketersediaan material, dan berkoordinasi dengan production dan QC terkait progres dan mutu. Bekerja dalam membuat pelaporan progres. Pada pekerjaan ini, PPC membuat laporan harian, mingguan, bulanan mengenai perkembangan proyek, menyusun kurva as manpower, serta penggunaan material, lalu menyediakan data untuk evaluasi manajemen. Bekerja dalam pengendalian material, memastikan material datang tepat waktu sesuai jadwal produksi, dan mengontrol penggunaan material agar efisien dan tidak terjadi pemborosan. Selanjutnya, pekerjaan mahasiswa selama masa magang. Saya sebagai mahasiswa terlibat dalam beberapa proyek utama serta kegiatan pendukung harian. Proyek proyek tersebut mencakup tugas teknis, administratif, dan lapangan sesuai dengan lingkup divisi yang ditugaskan. Proyek yang dikerjakan mahasiswa meliputi dua kapal, yaitu kapal takbut maupun kapal tongkang. Adapun keikutsertaan saya sebagai mahasiswa magang dalam proses pengerjaan proyek tersebut adalah sebagai berikut. Pendistribusian drawing. Pada pekerjaan ini saya bertanggung jawab atas semua drawing yang telah dikeluarkan oleh pihak engineering dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan ke setiap subkon. Production meeting. Pada production meeting, mahasiswa atau saya berperan sebagai support para mentor untuk membantu menyiapkan materi untuk presentasi. Adapun hal yang saya lakukan adalah mengupload progres semua proyek yang ada dan juga mengupload curah hujan sebagai pelaporan progres.
pada mingguan. Sebagai dokumen kontrol, pada hal ini saya berperan aktif untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan oleh kapal, mulai dari dokumen statutory, dokumen equipment sertifikat, dokumen manual book, hingga dokumen penyerahan kapal kepada owner atau BAST. Selanjutnya pekerjaan handover. Pada pengerjaan handover ini, saya berperan aktif dalam melakukan penyerahan berupa dokumen, perlengkapan LSA, perlengkapan navigasi, serta peralatan keseharian para kru di kapal. Berikut merupakan dokumentasi yang telah saya lakukan, yaitu pada slide pertama ada saya melakukan handover kepada kru kapal. Handover yang saya lakukan merupakan handover dokumen seperti manual book, sertifikat kapal, dan lain-lainnya. Selanjutnya melakukan handover kelengkapan kapal bersama kru kapal, yaitu saya menyerahkan beberapa filter pump untuk mesin kapal. Selanjutnya saya handover drawing kepada subkon, lalu saya mengerjakan production meeting, yaitu tadi berupa mengupload beberapa tugas mingguan yang telah dibuat oleh para user. Selanjutnya saya menyusun manual book atau story dan equipment sertifikat kesalahan atau kekurangan selama masa magang. Pengalaman teknis yang terbatas menjadi hambatan di saat awal periode magang, sehingga saya membutuhkan waktu untuk memahami prosedur galengan. Manajemen waktu yang kurang ketika tugas datang secara bersamaan. Kesalahpahaman terdapat instruksi menjadi salah satu penyebab sebuah kesalahan. Cara mengatasi kesalahan atau kekurangan. Meningkatkan pemahaman teknis secara aktif dengan mempelajari SOP gambar dan standar terkait yang disediakan oleh perusahaan. Meningkatkan komunikasi dengan cara rutin, mengonfirmasi instruksi dengan supervisor sebelum melaksanakan tugas. Pengembangan manajemen waktu yang lebih baik dengan memprioritaskan tugas dan mengikuti jadwal kerja harian. Meningkatkan inisiatif untuk bertanya dan mencari klarifikasi ketika muncul ketidakpastian. Terima kasih. Saya Rendiansyah dengan NIM 4412201020 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hendra selaku dosen pengampu mata kuliah praktik industri. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.